Mungkin teman-teman di sini 1-2 bulan yang lalu mendengar berita bahwa banyak kasus mafia tanah. Salah satunya terjadi kepada keluarga Bapak Dino Patijalal dan kepada keluarga Ibu Nirina Zubir. Di video kali ini kita akan bahas tentang waspada terhadap mafia tanah dan bagaimana sih cara menghindarinya. Simak videonya sampai habis ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Abi dari Get Home. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang waspada terhadap mafia tanah dan bagaimana sih cara menghindarinya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sebelumnya siapa sih mafia tanah dan apa sih yang dilakukan oleh mafia tanah? Bagaimana cara mereka melakukan secara prosedur dan secara prosesnya aksi-aksi dari mafia tanah itu? Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas ya, bagaimana cara menghindari mafia tanah yang terjadi pada diri kita tentunya. Siapa sih itu mafia tanah? Mafia tanah adalah orang yang melakukan pengambilan hak atas orang lain berupa tanah, bangunan, atau properti lainnya dengan cara melanggar hukum. Dia melakukan pemalsuan dokumen atau balik nama secara ilegal tentunya teman-teman, dari nama ownernya atau nama pemilik yang sebenarnya menjadi namanya ataupun menjadi nama pihak ketiga. Lalu apa teman-teman yang dilakukan oleh mafia tanah? Yang pertama-tama pasti mafia tanah melakukan pendekatan kepada landowner atau kepada pemilik aset propertinya. Dia bisa jadi berpura-pura sebagai pembeli ataupun bisa jadi mendekati dengan cara-cara yang disukai oleh si pembeli itu. Lalu dia bernegosiasi di situ sehingga pemilik tanahnya memiliki keyakinan bahwa orang tersebut benar-benar adalah pembeli ataupun orang tersebut juga orang yang bisa dipercaya oleh si pemilik tanah. Nah, ketika sertifikatnya sudah didapat, dia mulai tuh melakukan aksinya, yaitu dengan cara pemalsuan dokumen atau balik nama dokumen. Pasti mereka nggak bekerja sendiri teman-teman ya. Yang namanya mafia atau yang namanya ini kan termasuk kejahatan besar ya, kejahatan besar. Karena memang nilai properti yang diambil atau yang dirugikan pada korban adalah cukup besar. Mereka bekerja bersama-sama, mungkin 3 orang, 4 orang, ataupun lebih gitu ya. Ada yang berperan tadi ya, melakukan pendekatan kepada landowner, lalu ada juga yang mengurus ke notaris, atau juga ada yang mengurus ke BPN. Tentu pihak-pihak yang di mitranya, itu mitra yang sudah dikondisikan. Karena kita harus hati-hati sekali dengan penggunaan notaris. Kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada notaris yang bisa diajak kerjasama, ataupun juga pihak orang dalam yang bisa diajak kerjasama. Nah, setelah mereka mengurus semuanya, mereka melakukan penjualan terhadap aset tersebut, ataupun penggadaian pada perbankan, ataupun perusahaan-perusahaan gadai lainnya. Untuk mendapatkan apa sih sebenarnya? Tentu yang dicari adalah untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang fantastis besarnya, tergantung dari nilai aset propertinya. Kenapa sih teman-teman mafia tanah ini terus ada dan tumbuh subur? Kalau menurut saya pribadi, selama ada permintaan tanah di Indonesia ataupun di negara kita, tentu mafia tanah itu pasti ada. Karena tanah itu teman-teman sudah paham bahwa tanah itu nilainya besar. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, ataupun ada yang ratusan miliar teman-teman. Sehingga tanah itu menjadi barang yang sangat menarik gitu ya untuk dilakukan sebuah kejahatan kayak gitu. Lalu yang kedua, kenapa sih mafia tanah ini tumbuh subur? Karena banyak tanah di Indonesia teman-teman yang belum didaftarkan menjadi SHM, dan banyak juga tanah-tanah yang ada itu tidak dimanfaatkan atau tidak dijaga oleh pemiliknya, sehingga para mafia tanah ini mengambil celah di sini. Mereka bisa jadi mendaftarkan aset tersebut kepada BPN, atau bisa jadi secara di lapangan mereka melakukan penyerobotan. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki aset tanah yang belum masih SHM, itu kita harus segera naikkan, ataupun bagi kita yang masih memiliki tanah tapi belum produktif, itu kita harus gunakan dengan semaksimal mungkin. Lalu bagaimana cara mafia tanah ini bekerja? Teman-teman semua, mereka bekerja tidak hanya sendiri, mereka bekerja secara sekelompok, beberapa orang yang memiliki peran-peranan tertentu. Dan mereka juga paham sekali proses ataupun prosedur yang ada di BPN. Dan mereka juga sangat paham sekali tentang bagaimana mereka nantinya beracara di pengadilan jika terjadi sengketa, dan bagaimana cara memenangkan dari peradilan itu. Kalau misalkan bagi tugasnya itu tadi ya, teman-teman, mereka ada yang bagi tugas pendekatan kepada landowner ataupun pemilik unit properti, berpura-pura misalkan menjadi pembeli. Lalu ada juga yang mencari notaris rekanan yang bisa diajak kerjasama untuk bagaimana melancarkan aksinya, melakukan AJB ataupun melakukan pembuatan dokumen-dokumen hukum lainnya.
Lalu mereka juga memiliki kenalan-kenalan orang dalam yang bisa diajak kerjasama untuk melancarkan aksinya. Dan setelah itu mereka melakukan penjualan ataupun penggadaian. Penjualan berarti mereka mencari pembelinya. Nah, ketika mereka cari pembeli, mereka pasti menjual dengan harga yang sangat menarik. Mungkin harga asetnya misalkan 10 miliar, misalkan dijual di angka 5 miliar, bagaimana tidak menarik? Di diskon 50%. Lalu kalau untuk digadaikan, mereka mencari rekan perbankan yang bisa mengambil atau menggadai aset tersebut, yang mana bisa aset ini digadaikan ke pihak perbankan. Sehingga ketika mereka bekerja dengan rapi, dengan kelompoknya, dan bisa mengajak kerjasama pihak-pihak yang mereka ingin ajak kerjasama, maka aksinya akan lancar, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara agar kita terhindar dari mafia tanah. Kalau kita melihat dari pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi atau menghindari atau memberantas adanya mafia tanah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai warga negara menyimpan aset kita dengan sebaik-baiknya. Karena tentu peralihan sertifikat itu adanya di hak kita, karena kan sertifikat itu yang pegang adalah kita. Ketika kita bisa lebih was-was, ketika kita bisa lebih cermat terhadap siapa sih pembeli atau siapa sih orang yang mau kita berikan sertifikat ini, itu akan mengurangi nilai atau angka dari kasus-kasus mafia tanah yang ada di Indonesia ini. Untuk menghindari adanya mafia tanah ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengecek legalitas kita di BPN, SHM kita, apakah asli ataukah tidak asli, apalagi ketika kita ingin membeli aset properti tersebut. Lalu jika memang kita belum mendaftarkan atau menaikkan dokumen legal kita menjadi SHM, itu segera kita naikkan, kita daftarkan di BPN. Kurang lebih untuk waktunya ketika kita menaikkan menjadi SHM itu di angka 6-8 bulan prosesnya. Oke, yang kedua adalah jangan pinjamkan atau berikan sertifikat kita kepada orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal, orang yang tidak kita percaya. Misalkan contoh, kita jual aset, ada yang berpura-pura menjadi pembeli, dengan hati yang senang kita akan ada pembeli datang, kita memberikan dokumen sertifikat kita kepada orang tersebut. Itu jangan dilakukan. Kita harus benar-benar was-was, kita harus benar-benar cermat kepada siapa kita memberikan sertifikat ini. Lalu baiknya ketika kita memberikan sertifikat, ada tanda terima yang kita pegang, sehingga kita tahu sertifikat kita dipegang oleh siapa. Yang ketiga adalah hati-hati dalam memakai jasa notaris. Kita pasti harus gunakan notaris yang sudah terdaftar di pemerintah atau PPAT ya, seperti itu, yang sudah terdaftar. Karena dengan kita menggunakan notaris yang memiliki integritas, memiliki nama baik, insya Allah sertifikat kita akan aman. Namun ketika kita salah menggunakan notaris, bisa jadi dampak buruk terjadi pada kita. Bisa jadi sertifikat kita diurus tapi tidak selesai, ataupun bisa jadi sertifikat kita dikemanain, kita nggak tahu gitu ya. Oleh karena itu, saran dari saya, gunakan notaris yang sudah kita kenal, gunakan notaris yang kita tahu dia adalah notaris yang baik, integritas, dan profesional. Yang keempat adalah jika memang ada pembeli yang mau membeli aset kita, misalkan kita dalam kondisi lagi jual, lakukan pertemuan langsung kepada pembeli tersebut. Kita cermati pembeli ini, apakah kira-kira dia memiliki kemampuan untuk membeli aset kita, ataukah dia tidak memiliki kemampuan. Kalau misalkan tidak memiliki kemampuan, kita harus benar-benar waspada. Karena kan kita sebagai pemilik, kita bisa melihat ya, ini pembeli kira-kira mampu atau tidak. Walaupun kita juga jangan meng-underestimate orang gitu ya. Tapi kehati-hatian ini perlu sekali. Dan ketika ada pembeli, misalkan pembelinya secara cash bertahap, dia memberikan DP kepada kita juga hati-hati. Jangan kita lepaskan sertifikat kita kepada orang lain, apalagi belum lunas gitu ya. Kita percaya kepada pihak ketiga, siapa? Kepada notaris. Karena ketika kita takutnya kita dibayar DP lalu kita berikan sertifikat kita, bisa jadi nanti kita tidak bisa mengambil hak kita lagi sertifikatnya. Bisa jadi misalkan dibawa kabur, atau misalkan lagi dibalik nama ke nama dianya tanpa sepengetahuan kita. Oleh karena itu, ketika ada pembeli, lakukan pertemuan secara langsung, dan kita harus benar-benar cermati dari pembeli ini. Oke, yang kelima adalah cek benar-benar lapangan atau lokasi di mana aset properti kita berada, dan jangan biarkan aset tersebut kosong. Kenapa? Kalau misalkan kita biarkan aset tersebut kosong, misalkan
kita punya tanah 5.000 meter atau misalkan 1 hektar dan kita biarkan kosong, tentu orang lain melihat, oh ini tanah kosong nih gitu. Bisa jadi dibangun unit rumah ataupun dibangun bangunan permanen atau semi permanen untuk mereka tinggal gitu ya, atau bisa jadi untuk bercocok tanam, menanam apa gitu ya. Kalau misalkan nanam sebenarnya nggak masalah juga, tapi yang terjadi di lapangan banyak ketika kita mau menggunakan aset kita itu, orang-orang yang melakukan menanam di tanah kita tanpa misalkan sepengetahuan kita, mereka minta ganti rugi. Nah ini kan jadi dampak yang kerugian bagi kita. Kita ingin mengambil aset kita, namun kita harus ganti rugi karena kita ingin menggunakan lagi gitu. Lalu kalau misalkan untuk tempat tinggal bagaimana? Nah ini juga lebih bahaya teman-teman semua, karena yang namanya tempat tinggal, satu, dibangun ketika merasa aman, akan tumbuh lagi, akan ada lagi, akan lebih banyak lagi. Yang tadinya 1 mungkin bisa jadi 10, yang tadinya 10 mungkin bisa jadi 50. Oleh karena itu, ketika kita berinvestasi terhadap tanah, pastikan batas-batas yang ada terhadap tanah itu kita kuasai atau kita berikan pagar keliling sehingga kita menjadi lebih aman secara lapangan dan kita juga terhindar dari penyerobotan tanah yang kita miliki. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sedikit pembahasan tentang waspada terhadap mafia tanah dan bagaimana agar kita terhindar dari mafia tanah. Semoga kita semua bisa mengamankan aset sertifikat kita pribadi dengan aman dan benar-benar aman ya gitu. Karena jangan sampai kita menjadi korban dari mafia tanah ini. Kita pasti tahu bahwa sertifikat atau aset properti itu kita dapatkan dengan jerih payah dan ekstra luar biasa perjuangan kita untuk misalkan membeli tanah ataupun rumah gitu ya. Oleh karena itu kita benar-benar jaga hasil dari keringat kita. Dan jangan sampai apa yang sudah kita miliki, apa yang kita sudah dapatkan hilang begitu saja karena kecerobohan kita. Oleh karena itu, terakhir, hati-hati sekali dengan mafia tanah. Dan tadi ya, kita harus benar-benar bisa melakukan poin-poinnya tadi agar kita terhindar dari mafia tanah. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ketika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.